Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mujasih, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. LPTK Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Saya sedang melaksanakan PPL di UPT SD Negeri Kalipang 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, hebat. Alhamdulillah. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Alhamdulillah. Anak-anak, hari ini siapa yang tidak masuk? Berarti masuk semua, alhamdulillah. Nah, anak-anak, untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Silakan berdiri dulu. Nah, siap? Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Tanah airku, tanah airku Indonesia. Nah, terima kasih, bisa duduk kembali. Nah, masih semangat? Masih dong, karena masih pagi tentunya masih semangat. Sarapan enggak tadi? Sarapan ya. Coba kalau masih semangat, Basih mau coba tepuk semangatnya. Berdiri dulu. Yuk. Siap? Siap. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak, pada minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang kegiatan ekonomi. Ya, siapa yang masih ingat apa saja yang termasuk kegiatan ekonomi? Ya kan, Sa? Pertanian, Ega, peternakan, Jila, perdagangan, Erlang, perikanan, Dinda. Apalagi? Habibi, pertambangan. Ica, industri, ada banyak sekali kegiatan ekonomi ya di sekitar kita. Nah,
pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 5 wirausaha, subtema 2 ayo berusaha, pembelajaran yang kedua yaitu PPKN dan SPDP. Ya. Nah, kita akan belajar tentang wirausaha. Nah, apakah kalian sudah siap belajar? Sudah. Oke, tujuan kita belajar hari ini yang pertama, kalian dapat menemukan contoh keberagaman wirausaha dalam masyarakat. Yang kedua, kalian dapat memerinci manfaat keberagaman wirausaha dalam masyarakat. Yang ketiga, kalian dapat memerinci sikap yang diperlukan dalam berwirausaha. Yang keempat, menyimpulkan cara menghargai keberagaman wirausaha dalam masyarakat. Kemudian selanjutnya kalian dapat menguraikan ciri-ciri poster, memerinci langkah-langkah membuat poster, dan yang terakhir kalian dapat membuat poster tentang wirausaha. Oke. Nah, sekarang coba Ibu punya sebuah video. Kalian simak baik-baik ya. Mbak simak baik-baik videonya. Terutama mereka yang mendapat pendidikan tinggi. Berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional yang dilansir Harian Kompas 15 Oktober, kenaikan tingkat pengangguran terbuka usia 15 hingga 29 tahun naik menjadi 2,18%. Data yang sama juga menunjukkan penurunan angkatan kerja baru dan dapat pekerjaan dari 53,1% sebelum pandemi menjadi 44,5% saat pandemi. Peneliti di Semeru Research Institute di Amerika menyebut kondisi ini berdampak buruk jangka panjang, seperti penurunan kualitas SDM serta pendapatan rendah dan persoalan kesehatan mental. Jadi mereka sangat membutuhkan bekerja apa yang ada, apa aja gitu. Mungkin aku pekerjaan tidak sesuai dengan kualifikasi mereka dan juga kita. Krisis COVID-19 ini juga bisa berdampak negatif pada masalah kesehatan mental lulusan baru ya, karena depresi dan juga ada kecemasan akibat prospek ekonomi yang terbatas. Menurut Direktur Ketenagakerjaan Kementerian Pekerjaan Pembangunan Nasional Bapenas Mahfud Paritas Sari Saroto, persoalan ini dipicu sistem informasi pasar kerja dan penurunan produktivitas yang terus menurun sejak 2018. Kalau Bapak Ibu lihat di sini yang ada di sebelah kiri ini, kita lihat bahwa produktivitas kita itu terus turun sampai tahun 2018. Dan kita makin jauh tertinggal jika dibandingkan dengan China, lalu juga dengan India, lalu juga dengan Vietnam, dan juga dengan Malaysia, dan juga Thailand. Pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia demi meningkatkan produktivitas angkatan kerja baru. Jika tidak, kegagal memanfaatkan bonus demografi atas populasi usia produktif yang besar mengancam di masa depan. Tim Liputan Kompas TV. Nah, itu tadi. Berisi tentang apa ya video tersebut? Berisi tentang apa? Apa? Kenaikan? Ya, kenaikan angka pengangguran di negara kita. Nah, mengapa masalah tersebut bisa terjadi? Karena ada apa tadi? Pandemi COVID. Nah, karena penyebabnya karena adanya pandemi COVID sehingga banyak pengangguran. Terus apa lagi? Kok banyak pengangguran ya? Apa mereka tidak bekerja? Iya, karena tidak ada lapangan pekerjaan. Lalu bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Salah satu caranya dengan cara membuka lapangan pekerjaan. Nah, sekarang kita simak video keberagaman wirausaha berikut. Salah satu
cara untuk membuka lapangan kerja yaitu dengan cara berwirausaha. Dengan kita berwirausaha itu kita dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga pengangguran akan berkurang ya. Coba perhatikan baik-baik. Nah, ini video tentang keberagaman wirausaha yang ada di sekitar kita. Nah, ya, ini wirausaha di bidang kuliner. Ada pengusaha mie ayam. Ada enggak di sekitar kita? Ya, kemudian ini contohnya pengusaha kedai teh poci. Ini ada juga ya. Ya, wirausaha di bidang mebler. Ini yang rumahnya Wonorejo banyak sekali. Nah, ini membuat apa? Kursi. Selain kursi, lemari. Ada peternak ayam petelur, ada sapi, ada ikan koi. Kemudian wirausaha di bidang kerajinan. Nah, ada pengusaha kesek dari kain perca. Kemudian ada pengusaha tas, ini dari anyaman, rotan. Tulis dulu nama kelompoknya. Nah, kelompok 2. Nah, ditulis kelompok 3, anggotanya siapa saja. Kelompok 4, sudah ditulis nama anggota kelompoknya? Coba dibuka lembar berikutnya. Wirausaha jasa JNE, apalagi? Iya, wirausaha bakery, pembuatan roti. Kemudian ada apa lagi? Pengusaha gerabah. Yang terakhir ada? Nah, batik. Berdasarkan ilustrasi gambar pada LKPD, pilihlah salah satu dari keempat gambar wirausaha tersebut. Kemudian berikan paparan singkat. Jadi kalian nanti memberi paparan singkat mengenai wirausaha tersebut. Misalnya kelompok 1. Kelompok 1 memilih apa kira-kira? JNE ya, JNE. Jadi nanti dipaparkan jenis wirausahanya itu di bidang apa, di bidang jasa. Kemudian alat dan bahan yang diperlukan atau modal yang diperlukan untuk berwirausaha seperti itu apa? Kemudian bagaimana cara menjalankan usahanya? Kemudian yang terakhir adalah strategi pemasaran yang dapat dilakukan. Bagaimana kalian memasarkan. Jadi anggaplah seolah-olah kalian itu sebagai seorang wirausaha. Kalau kelompok 1 memilih jasa ekspedisi, berarti wah, aku ini pengusaha ekspedisi. Jadi kalian perumpamakan diri kalian itu sebagai pengusaha jasa ekspedisi. Yang nanti yang memilih batik juga seperti itu, ya. Oh, saya ini loh pengusaha batik. Apa ya strategi pemasaran apa yang bisa saya lakukan? Paham tugas yang pertama? Nah, selanjutnya. Nah, yang kedua, coba dibuka halaman berikutnya. Nah, tulislah apa saja manfaat keberagaman wirausaha yang ada di sekitar kita. Tadi kan kita tahu bahwa di sekitar kita itu banyak sekali wirausaha. Ada yang peternak, ada yang apa tadi? Ya, ada yang ekspedisi, ada yang kuliner ya. Nah, itu manfaatnya apa? Kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Kemudian yang ketiga, coba dibalik LKPD-nya. Tulislah sikap yang diperlukan dalam berwirausaha. Jadi, seandainya kalian sebagai, misalnya kelompok 1, sebagai pengusaha jasa ekspedisi, ya, sikap apa toh yang kalian butuhkan? Sikap apa toh yang kalian perlukan itu untuk berwirausaha? Nah, dalam menghadapi persaingan di bidang usaha, sikap apa yang perlu kalian kembangkan? Ya, kan nggak mungkin tak usaha itu sendirian. Misalnya saja di daerah kita di Kalipang itu ada pengusaha minuman, ada Thai Break, ya enggak? Ada teh poci. Mereka kan bersaing kah?
Nah, sikap apa yang perlu dikembangkan kalau kalian sebagai seorang wirausaha? Kemudian yang keempat, tuliskan cara menghargai keberagaman wirausaha yang ada di sekitar kita. Bagaimana kamu menghargai wirausaha tersebut? Paham tugasnya? Nah, kalian diskusikan. Saya beri waktu 15 menit. Ya, semua bekerja. Ayo dikerjakan bareng-bareng. Ya. Wirausahanya ditulis tadi apa? Ditulis salah satu yang menulis semua. Ayo, Kansa, Raya. Salah satu yang dikeluarkan. Ayo mendekat, ayo. Nah. Ini di dipaparkan jenis usahanya, kemudian nggak apa-apa di atas. Itu temennya yang lain biar ikut dikte. Nah, kemudian yang kedua, kalau sudah lanjut ke yang kedua. Sudah apa belum? Belum. Oh ya, diselesaikan dulu. Ini apa? Batik ya? Kalau batik itu memerlukan waktu yang lama. Sikap yang diperlukan apa? Boleh tulis satu saja. Kedua juga boleh. Strategi pemasarannya bagaimana? Strategi promosian. Caranya bagaimana? Kan bisa cara online atau offline. Ya, boleh pakai media sosial. Disingkat saja nggak apa-apa.
Ayo Radit, dibantu teman kelompoknya. Nah, didek-dekan. Nah, biar semua ikut bekerja. Yuk, dibantu. Pemasarannya bisa melalui online maupun offline ya. Ya, medianya apa? Media sosial contohnya apa? Facebook ya. Untuk menarik konsumen loh. Dan Memenuhi kebutuhan manusia yang sudah selesai? Belum. Oke, dilanjutkan yang belum. Yang nulis bisa gantian. Ini sudah selesai kelompok sini? Sudah? Oh ya. Nanti bu gambarnya ya digambar ya. Boleh gantian yang nulis. Boleh, Habibie ya boleh. Ega. Ya, yang lain mendekatkan. Kalau sudah lanjutnya. Yang ini soal yang ketiga ya. Nah. Boleh ditulis 2 atau 3 saja, enggak harus semua. menjaga kelestarian Nomor 5, sing pendek-pendek ya rapor. Jadi kurang 1, yang keempat. kita juga tidak membuang sekitar yang tidak bermanfaat. Nah, nomor 4-nya ganti Fahri nggak apa-apa.
nanti gantian Arfa yang nulis. Yang ketiga. Yuk, yang ketiga. Yang ketiga ya nggak apa-apa. Kalau kena bocor. Oh ya wes kan Mbak Kansa sapa. Sekarang yang ketiga apa? Sikap yang diperlukan dalam berwirausaha. Sikapnya apa, Arfa? Sikapnya apa? Kalau kamu jadi pengusaha batik, nah, kalau kamu menjadi pengusaha batik, sikap apa yang perlu kamu? Ya, ditulis. Harus bekerja Kalau usahanya bangkrut, sikap apa yang perlu dikembangkan? Apanya Jel? Usahamu batik. Pantang menyerah, boleh ditambahkan. Pantang menyerah, semangat pantang menyerah. Ya. Kelompok 1 sudah? Ya. jawab Tulis 2 saja enggak apa-apa. Dan ya, sudah selesai? Ya. Ini LKPD-nya ini taruh atas. Nah, nanti mengerjakan lembar kerja yang kedua. Kelompok 1 sudah ya? Ada kesulitan? Kelompok 2? Ya. Kelompok 3? Sudah selesai? Kelompok 4? Sudah selesai. Nah, jika sudah, kita lanjutkan untuk LKPD lembar yang kedua. Tapi sebelum mengerjakan, coba perhatikan video cara membuat poster. Nah, apa yang dimaksud dengan poster? Ini pengertian poster. Poster yaitu sebuah karya ya. Poster biasanya dibuat pada kertas yang berukuran ya, minimal gambar yang besar ini ya. Nanti kita coba membuat poster. Kemudian tujuan membuat poster adalah sebagai media publikasi atau sarana promosi ya, atau apa itu influencer atau mempengaruhi pembaca untuk melakukan apa yang dimaksudkan dalam poster. Nah, ini sebelum membuat poster apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita harus tahu ciri khas poster dan langkah-langkah membuat poster. Ciri yang pertama, dipasang di tempat umum. Yang kedua, ukuran media relatif besar. Yang keempat, 3 ya. Nah, itu contohnya safe water.
Nah, langkah membuat poster. Nih, kalian simak baik-baik, nanti kalian akan membuat poster. Yang pertama adalah menentukan subjek atau tema. Kalian itu mau buat poster tentang apa? Kalau usahamu itu apa? Ekspedisi, berarti kok gambarnya, kata-katanya juga seputar ekspedisi. Nah, yang merumuskan pesan, memilih gambar, menyusun kalimat jelas dan singkat, kemudian menuliskannya dengan huruf besar. Nah, sudah paham? Nah, oke. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana ciri-ciri poster yang baik? Siapa yang masih ingat? Yang pertama tadi? Ya, ditempelkan di tempat-tempat umum. Terus? Ukuran media relatif besar. Apalagi? Angkat tangan, Ica. Ya, bahasanya singkat dan padat. Ada lagi? Kelompoknya Habibie. Yuk. Bagaimana ciri-ciri poster yang baik? Tadi bahasanya singkat dan padat, ditempatkan di tempat umum. Terus apa lagi? Iya, menonjolkan teks dan gambar. Kemudian langkah-langkah membuat poster. Kelompok 2. Bagaimana langkah pertama dalam membuat poster? Bagaimana langkahnya? Kelompok 4? Iya, menentukan subjek yang akan dijadikan poster. Langkah kedua, Dinda? Ya, merumuskan pesan yang ingin disampaikan. Kamu ingin berpesan apa dalam poster itu? Kemudian, yang ketiga, Kansa? Iya, memilih gambar yang unik dan menarik. Ada lagi? Ya, menyusun kalimat yang jelas dan singkat. Nah, kalian sudah tahu ciri-ciri poster dan langkah-langkah membuat poster. Sekarang saya bagikan lembar kertas bergambar ini, kertas gambar ini. Nanti kalian menyusun poster berdasarkan wirausaha pada LK yang telah kalian pilih pada LKPD yang pertama tadi ya. Kalau kelompok 1 tadi memilih apa? Jasa ekspedisi, berarti nanti posternya tentang ekspedisi. Kemudian kelompok 2, tadi memilih wirausaha apa? Bakery, berarti nanti posternya gambarnya apa, Cah? Kira-kira? Iya, kue, seputar kue. Kemudian kelompok 3, tadi wirausahanya apa? Batik, berarti nanti posternya tentang batik. Kemudian kelompok 4, Zaba, berarti nanti posternya tentang Zaba. Coba digambar. Pewarnanya dikeluarkan. Ini buat gambar apa ya? Motor. Motor apa ini? Pengangkut. Oh, pengangkut paket ya. Motor pengangkut paket. Nanti kira-kira kalimatnya bagaimana? Oh ya, berarti kalimatnya harus menarik orang agar mau menggunakan jasa ekspedisi kalian. Jadi usahakan
kalimatnya semenarik mungkin ya. Gambarnya jangan terlalu kecil karena medianya besar, gambarnya juga besar, Nah, ini kelompok 4. Jasa tadi apa? Wirausahanya. Gerabah. Ini buat apa? Gambar apa ini? Gambar gerabah. Kira-kira kalimatnya bagaimana nanti? Gerabah. Gerabahnya dikasih nama apa kalau kalian menjadi seorang wirausaha? Coba usahanya apa? Oh ya. Bagaimana nanti kalimatnya? Gerabah. Gerabah si gedis begitu ya. Ya, gambarnya besar ya karena medianya besar. Nanti di warna yang bagus agar orang tertarik melihat posternya. Nah. Kelompok 3. Ini tadi usahanya apa? Batik. Nah. Gambarnya nanti rencananya bagaimana? Oh, orang sedang membatik itu ya. Ya. Gambarnya dibuat agak besar karena kertas gambarnya ukurannya besar. Terus kalimatnya dibuat semenarik mungkin, singkat, padat, nah, jelas. Biar orang tahu, oh kamu punya usaha batik, biar orang menggunakan jasa ya dari usahamu ya. Biar tertarik membeli batik di toko kalian. Ini kelompok 3. Tadi usahanya apa? Bakery. Berarti gambarnya nanti tentang apa? Roti. Oh iya. Kemudian tulisannya dibuat agak besar biar dapat dibaca dari kejauhan. Terus dipilih warna.
Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Sudah. Kalau ada kelompok yang belum selesai? Nah, ya, kelompok 4 belum selesai. Diselesaikan dulu ya. Setelah ini nanti selesai, kita presentasi. Tapi sebelum presentasi, kita ice breaking dulu.
Bagaimana anak-anak, sudah selesai semua? Oke, sebelum presentasi kita ice breaking dulu. Coba berdiri. Ya, biar kita tetap semangat ya. Hadapnya ke depan, kursinya agak dilonggarkan. Sudah? Kita ikuti ya. Yuk, putar. Balik lagi. Yuk, terus semangat. Yuk, putar. Balik lagi. Senyum. Woi, putar terus. Putar balik. Oke, silakan duduk kembali. Bagaimana, sudah hilang capeknya? Nah, alhamdulillah. Nah, sekarang saatnya presentasi kelompok ya. Coba kita acak dulu ya. Kelompok 4 dulu. Ya, kelompok 4 silakan ke depan. Ya, di bawah dipresentasikan. Ya. Posternya dihadapkan depan, Mas Fahri. Nah. Ya, diperkenalkan dari kelompok berapa mau mempresentasikan hasil diskusi. Yuk, Zila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami memilih wirausaha gerabah. Usaha gerabah, alat dan bahan yang digunakan adalah meja putar, ukir. Bahan yang digunakan adalah tanah liat. Pembuatan gerabah memerlukan waktu yang lama karena melalui beberapa tahap, yaitu percetakan, pengeringan, pembakaran,
dan pewarnaan. Dapat dilakukan secara langsung maupun online. Melalui pemasaran langsung bisa memesan produk atau dititipkan pada toko penjual kerajinan. Pemasaran melalui online dengan media sosial seperti Instagram, Facebook. Produk dapat dikemas dengan menarik untuk menarik minat konsumen lokal dan interlokal. Ada banyak wirausaha di sekitar kita. Manfaat keberagaman wirausaha yang ada di sekitar kita adalah memenuhi kebutuhan manusia yang beragam jenisnya, membantu pembangunan nasional dalam bidang perindustrian, mengurangi pengangguran karena dapat menciptakan lapangan kerja. Sikap yang diperlukan dalam berwirausaha adalah memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar, melakukan persaingan usaha dengan jujur, menjaga kelestarian lingkungan sekitar dengan tidak membuang limbah sembarangan. Banyaknya wirausaha di sekitar kita memberikan dampak yang positif, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan terciptanya lapangan pekerjaan tersebut, angka pengangguran di negara kita bisa berkurang. Untuk itu, kita harus menghargai keberagaman wirausaha tersebut. Cara menghargai keberagaman wirausaha yang ada di sekitar kita, yaitu tidak mencela atau merendahkan usaha orang lain, tidak membanding-bandingkan usaha orang lain, menggunakan produk usaha tersebut. Dari kelompok yang lain, ada yang ingin menanggapi atau bertanya, silakan angkat tangan. Ya, Naya. Bagaimana cara memasarkan usaha gerabah? Ya, jadi Naya, bagaimana cara memasarkan usaha gerabah? Melalui pemasaran langsung bisa memesan produk atau dititipkan pada toko penjual kerajinan. Pemasaran melalui online dengan menggunakan media sosial dan produk dapat dikemas dengan menarik untuk menarik minat konsumen lokal dan interlokal. Jadi pemasarannya bisa dilakukan secara Online maupun langsung. Cara online tadi dengan cara Memasarkan pada media sosial dan contohnya apa? Instagram, Facebook. Instagram, Facebook, dan lainnya ya. Selain itu dapat juga dibeli langsung. Ya, kemudian pengemasannya bagaimana agar pembeli itu tertarik? Dikemas dengan menarik untuk menarik minat konsumen lokal dan interlokal. Jadi dikemas secara menarik untuk menarik minat konsumen lokal maupun internasional. Mungkin kalau yang lain ada yang menanggapi? Sudah? Ya, kita beri aplaus untuk Bapak. Posternya sudah dibuat poster wirausahaannya? Sudah. Ya, poster wirausahaannya. Tadi wirausahaannya adalah pembuatan gerabah ya. Coba dibacakan posternya. Kalimat posternya bagaimana itu? Kalimat pada posternya bagaimana? Nabila. Kami membuat wirausaha gerabah yang berjudul Gerabah Si Gendis Asli Blitar. Ya, gerabah si Asli Blitar. gambarnya menarik nggak fotonya? Bagaimana pilihan gambar dan warnanya? Bagus nggak? Bagus. Terus mana yang dipilih? Kuning, oranye. Color nggak? Kalau ini dipasang di tempat-tempat umum, kira-kira menarik perhatian nggak? Menarik. Oke, kita berikan aplaus untuk Bapak.
melanjutkan presentasi berikutnya. Kita undi dulu ya. Ya, yang presentasi adalah kelompok 3. Kelompok 3 silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Penanyanya siapa? Penanyanya siapa? Penanyaku siapa? Nomor 3 Dinda. Dinda. Ya, makan langsung presentasi. Kayak gini. Aturan apa? Ya, silakan. Yang lain, kelompok yang lain memperhatikan ya. Maksudnya agak mendekat, maksudnya mendekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Salah satu contoh wirausaha yang kami pilih adalah jenis wirausaha batik. Alat dan bahan yang diperlukan dalam usaha ini adalah kain, pewarna pakaian, bak atau ember untuk proses mewarnai, malam atau lilin, cantingan, wajan, gawangan. Usaha batik skala menengah memerlukan bantuan tenaga pekerja. Hal ini karena proses pembuatan batik memerlukan waktu yang agak lama. Dalam menjalankan usaha ini, pengusaha mengembangkan budaya batik daerah masing-masing. Karena khas batik tiap daerah tidak sama, diperlukan kreativitas dan inovasi dengan membuat batik mengikuti perkembangan tren pasar saat ini. Strategi pemasaran dapat dilakukan dengan menggunakan media pemasaran online. Manfaat keberagaman wirausaha yang ada di sekitar kita adalah memenuhi kebutuhan manusia yang beragam jenisnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tempat usaha, dan menciptakan inovasi baru yang berguna bagi masyarakat. Misalnya wirausaha yang memanfaatkan sampah rumah tangga menjadi pupuk kompos yang bernilai jual tinggi. Sikap yang diperlukan dalam berwirausaha adalah pemilik usaha harus bekerja keras dan memiliki semangat pantang menyerah. 2. Bertanggung jawab menjaga dan meningkatkan kualitas barang. Cara menghargai keberagaman wirausaha yang ada di sekitar kita adalah tidak mencela atau merendahkan usaha orang lain, tidak membanding-bandingkan usaha orang lain, menggunakan produk usaha tersebut. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Mungkin dari kelompok yang lain ada yang ingin menanggapi atau bertanya. Silakan Dinda. Ini Dinda. Apa saja yang harus dilakukan agar usaha batik tetap bertahan? Pengusaha harus bisa mengembangkan kreativitas dan terus berinovasi menyesuaikan tren saat ini. Ya, bagaimana? Sudah puas dengan jawaban kelompok 3? Sudah. Ya, terima kasih. Jadi, ya, bagaimana cara mempertahankan usahanya? Harus bisa mengikuti tren. Ya, harus bisa ikut tren. Sekarang trennya apa? Jadi harus dinamis, harus selalu berinovasi. Sekarang posternya kelompok 3 silahkan dipresentasikan. Kami membuat poster dengan tema batik yang bertuliskan Rumah Batik Kinasih Batik Asli Wong Blitar. Ya, posternya tentang batik ya, Rumah Batik Kinasih Batik Asli Wong Wong Blitar. Blitar. Ya, bagaimana? Silakan ditanggapi posternya, apakah gambarnya bagaimana, menarik atau tidak? Silakan Sila. Sila, bagaimana ditanggapi posternya? Menarik apa enggak? Gambarnya bagaimana? Tulisannya bagaimana?
Gambarnya menarik, warnanya juga mencolok. Bagaimana? Sudah selesai kelompok 3? Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok. Silakan kembali. Ya, kita undi lagi ya untuk presentasi kelompok berikutnya. Ya. Silakan kelompok 2 ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, semua. Mbak Rayat dan Mbak Kansa yang bawa, ayo di bawah. Posternya di bawah Mas Abdi atau Mas Radit. Berjajar di sana. Silahkan. Posternya di tengah Mas Abdi. Nah, diperlihatkan posternya. Nah, silakan dimulai kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 duduk kembali. Nah. Oke, kita lanjutkan. Tinggal satu kelompok, berarti kelompok 1. Silakan kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan teks dari diskusi kami. Alhamdulillah ya, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, anak-anak, mari kita evaluasi kegiatan kita hari ini. Ya, tadi kita sudah belajar tentang keberagaman wirausaha yang ada di sekitar kita. Ya, jadi banyak sekali wirausaha di sekitar kita. Apa manfaatnya? Memenuhi kebutuhan manusia yang beragam jenisnya. Ya, memenuhi kebutuhan manusia yang beragam jenisnya. Kemudian apa lagi? Ya, meningkatkan kesejahteraan. Kaitannya dengan pengangguran tadi apa? Membuka lapangan pekerjaan. Terus jika kamu menjadi seorang wirausaha, sikap apa yang kamu kembangkan dalam berwirausaha? Ya, bekerja keras, Bertanggung jawab. menyerah, bertanggung jawab. Kemudian bagaimana cara kita menghargai keberagaman wirausaha yang ada di sekitar kita? Tidak Ya, tidak mencela atau merendahkan usaha orang lain. Jadi kita harus menghargai, tidak mencela. Kemudian bagaimana cara kita menghargai? Ya, tidak membanding-bandingkan usaha. Ya, walaupun usaha jenis usahanya sama, tapi kita tidak boleh membanding-bandingkan. Sampai di sini mungkin ada dari kalian yang ingin bertanya atau kurang paham? Ada enggak? Tidak, berarti semua sudah jelas ya? Nah, kalau begitu, nah, agar kalian lebih semangat karena tadi sudah berhasil presentasi dengan baik, Ibu punya reward untuk anggota kelompok. Karena tadi semua sudah aktif, ya ini reward untuk kelompok 1. Kemudian ini reward untuk kelompok 2. Nah, ini reward untuk kelompok 4. Ya.
Nah, silakan dibagi. Nah, bagaimana smell-nya? Ada yang cemberut enggak itu? Tidak, semuanya tersenyum. Berarti semua kelompok sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Senang enggak? Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu punya soal evaluasi. Ini yang harus dikerjakan. Ingat ya, mengerjakan soal evaluasi harus jujur, dikerjakan sendiri, tidak boleh menyontek jawaban kerjakan ya. Ya, dikerjakan boleh, dipakai itu rewardnya. Nih, silahkan dikerjakan soal evaluasinya. Boleh dipakai. Nah, silakan dikerjakan, tidak boleh mencontoh jawaban teman. Kerjakan dengan jujur. Bagaimana? Sudah selesai anak-anak? Sudah. Kalau sudah dikumpulkan ke depan. Ya, perwakilan saja. Ya. Kelompok 1 sudah selesai. Nah, Bu Guru punya kartu refleksi. Nanti kalian tuliskan bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran yang kita lakukan hari ini ya. Senang apa enggak? Terus apa saja yang sudah kalian pelajari, kalian tulis pada kartu refleksi ini. Ya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Ya, sekarang lembar refleksi beserta LKPD dan hasil posternya dikumpulkan. Perwakilan saja satu kelompok ya, di salah satu yang mengumpulkan. Beserta refleksinya. Terima kasih. Posternya? Sudah selesai semua ya. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Untuk tindak lanjut nanti kalian di rumah mencari artikel tentang wirausaha. Boleh wirausaha apa saja ya. Boleh artikel dari internet atau mencari artikel di media cetak atau koran, okay? Paham tugasnya untuk minggu depan? Alhamdulillah, karena pelajaran sudah selesai, mari kita tutup dengan doa agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita. Silahkan ketua kelas memimpin berdoa.
Kita mari duduk, siap. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.